Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Karim. NIM saya 2241101002096. Saya berasal dari kelas 5 KPIC. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah literasi media. Di soal yang pertama, jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Jawabannya, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan untuk membuktikan bahwa anak dan remaja, terutama usia 0-18 tahun, dikategorikan sebagai khalayak yang rentan. Alasan yang pertama, masa anak-anak adalah masa pertumbuhan fisik, kognitif, dan moral, atau mungkin psikologinya dari anak-anak tersebut. Hal ini disampaikan oleh Potter tahun 2013. Terus yang kedua, anak-anak dipandang belum kompeten melindungi dirinya dari berbagai pengaruh buruk dunia, termasuk pesan yang termediasi. Untuk alasan yang ketiga, saat masa pertumbuhan kognitif, anak belum dapat memahami logika berpikir yang benar. Soal yang kedua, perbandingan antara media konvensional dan media digital. Jadi di sini saya menjawab bahwasanya perbandingan antara media konvensional dan media digital, jika melihat dari beberapa karakteristik, untuk lebih detailnya saya akan menampilkan tabel sebagai berikut. Ya, di sini kita bisa melihat ada karakteristik, ada media konvensional, dan ada media digital. Kita lihat dari karakteristik terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada pengirim pesan. Jadi pengirim pesan untuk media konvensional itu lebih ke institusi media atau satu ke banyak. Tetapi untuk media digital itu institusinya atau mungkin pengirim pesannya perorangan, banyak ke banyak. Untuk karakteristik yang kedua itu bentuk interaksi. Untuk media konvensional sendiri itu cenderung satu arah, sedangkan media digital itu dua arah. Untuk karakteristik yang ketiga itu ada khalayak. Untuk media konvensional, khalayak di sini itu tersebar secara geografis dan karakteristik yang berbeda-beda. Dan untuk media digital itu hanya kelompok kecil dengan karakter yang hampir sama. Terus untuk karakteristik yang keempat itu ada waktu menerima pesan. Nah, untuk media konvensional tersendiri, waktu menerima pesan itu secara serempak. Sedangkan untuk media digital itu berbeda-beda tergantung waktu aksesnya. Untuk karakteristik yang kelima itu ada proses produksi pesan. Nah, untuk media konvensional tersendiri itu prosesnya melibatkan banyak orang dan banyak modal tentunya. Dan untuk media digital di sini itu proses produksinya membutuhkan relatif sedikit orang dan juga relatif sedikit modal. Untuk karakteristik yang keenam itu ada proses penyaringan pesan. Untuk media konvensional tersendiri, proses penyaringannya di sini dilakukan oleh penyunting khusus secara berjenjang, dilakukan oleh orang khusus, kita abal-abal orang ya. Untuk media digital sendiri itu membutuhkan proses penyuntingan, terkadang ada atau tidak bisa. Jadi ada yang menyunting dan juga tidak ada yang menyunting. Terus untuk karakteristik yang ketujuh itu ada tujuan memproduksi konten. Nah, untuk media konvensional tersendiri itu tujuannya untuk keuntungan finansial, terutama ya untuk yang terutama, dan juga untuk nama baik. Tetapi untuk media digital di sini itu tujuan produksi kontennya itu perhatian dan pengakuan sosial, keuntungan finansial, dan juga nama baik. Jadi hampir sama, tetapi di sini yang satu baik itu menggunakan lembaga, tetapi yang media digital itu bisa jadi hanya perorangan. Untuk karakteristik selanjutnya yang nomor 8 itu ada mekanisme kerja media. Jadi mekanisme kerja media untuk media konvensional di sini itu pengiklan atau sponsor membayar institusi media sehingga media dapat memproduksi konten dan mendapatkan keuntungan. Terus untuk media digital, pengiklan atau sponsor membayar institusi atau perorangan sehingga media dapat memproduksi konten dan mendapatkan keuntungan.
Untuk karakteristik yang ke-9 dan juga menjadi karakteristik yang terakhir di jawaban saya, itu ada namanya jenis sponsor. Untuk media konvensional itu tersendiri, jenis sponsor itu ada produsen barang dan jasa pemerintah, organisasi politik, dan media lain. Sedangkan untuk media digital itu ada produsen barang dan jasa, pemerintah, organisasi politik, dan media lain. Sama ya. Jadi di sini yang nomor terakhir itu hampir tidak ada bedanya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 ya, terkait perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model yang dapat kita lihat dari tabel yang saya berikan sebagai berikut. Jadi dari dua tabel ini membuktikan adanya perbedaan. Antaranya yang satu itu pendekatan proteksionisme, sedangkan yang kedua itu pendekatan cultural studies. Jadi yang pertama itu untuk proteksionisme itu bertujuan melindungi dari durasi penggunaan media berlebihan, konten negatif, dan berselera rendah. Tapi dibandingkan dengan cultural studies itu memandang literasi media merupakan bagian dari program demokratisasi media dan masyarakat secara umum. Untuk perbandingan yang kedua, pendekatan proteksionisme ini hanya sebatas mengakses dan mampu memahami media, sedangkan cultural studies di sini tidak hanya sekedar mampu mengakses dan memahami media, tapi juga menganalisis dan mampu menciptakan konten media itu sendiri. Jadi di sini saya hanya melampirkan dua perbandingan, mungkin aslinya banyak sekali perbedaan di antara pendekatan proteksionisme ini dengan pendekatan cultural studies. Terus untuk yang keempat ya, untuk yang keempat itu pengertian apakah sih pengertian dari oligopoli di sini ya. Jadi oligopoli terjadi ketika hanya segelintir perusahaan besar menguasai pasar media. Dampaknya terhadap demokrasi bisa berbahaya karena media yang dikendalikan oleh sedikit pihak cenderung mendominasi opini publik. Ini bisa mengurangi keberagaman informasi dan pandangan yang tersedia untuk masyarakat, mengakibatkan konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu dan menghambat kebebasan informasi serta pluralisme media. Untuk yang kelima, terkait komodifikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian komodifikasi terlebih dahulu. Komodifikasi adalah proses mengubah barang atau jasa yang memiliki nilai guna menjadi komoditas yang memiliki nilai tukar di pasar. Dalam konteks media, komodifikasi mengacu pada transformasi konten, audiens, dan pekerja menjadi barang atau jasa yang bernilai ekonomis. Jenis-jenis komodifikasi menurut Vincent Mosco ya. Jadi ada beberapa jenis, yaitu diantaranya yang pertama ada komodifikasi konten. Maksudnya media mengubah konten atau seperti berita atau program hiburan menjadi produk yang bisa dijual di pasar. Itu adalah jenis komodifikasi yang pertama. Selanjutnya untuk komodifikasi yang kedua itu ada komodifikasi khalayak. Audien dijadikan produk yang bisa dijual kepada pengiklan berdasarkan jumlah pemirsa atau pembaca. Yang terakhir, yang ketiga, komodifikasi pekerja. Pekerja media, yaitu jurnalis, editor, dan lain-lainnya, menjadi bagian dari proses produksi yang menghasilkan konten bernilai ekonomi. Sekian mungkin itu sedikit jawaban soal ulangan tengah semester mata kuliah literasi media. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan jawaban soal ulangan tengah semester ini ada banyak kekurangan, terutama dalam penyampaiannya dari sisi tutur kata dan juga materi yang kurang mendetail dan kurang banyak. Maafkan sebelumnya. Terima kasih. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.